Pada hari itu, William tidak berharap akan menemukan sesuatu yang istimewa. Aktivitasnya hanyalah berjalan dengan tenang, menyusuri koridor Istana Kensington, sebuah rutinitas yang syarat dengan kenangan, namun tetap berjalan biasa saja. Hingga Pangeran William memasuki ruang duduk lama milik Diana yang telah lama tidak terasa. Sebuah kilauan di balik tumpukan buku menarik perhatiannya, sebuah kantong kulit yang sudah usang dengan label yang bertuliskan tegas, hanya untuk William. Di dalamnya terdapat sebuah surat yang rapuh dan ditulis tangan. Surat itu dimulai dengan kalimat, "Saat semuanya terasa terlalu berat," dan diakhiri dengan tanda tangan khas Diana. Bersama surat tersebut, terdapat liontin emas yang berisikan 2 foto. Satu menampilkan Diana sedang menggendongnya saat bayi, dan satu lagi menggambarkan William kecil yang memegang Harry kecil. Saat membaca kata-katanya, William tak mampu menahan diri. Air matanya mengalir deras, murni dan tak terbendung. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, calon raja itu tidak berdiri sebagai seorang bangsawan, melainkan sebagai seorang anak yang menggenggam kata-kata terakhir ibunya, seperti sebuah harta karun. Para staf di sekitar terdiam. Tadinya sunyi dipenuhi oleh emosi yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Surat ini bukan sekadar surat biasa. Saat itu merupakan sebuah momen yang membangkitkan ingatan lama. Seorang ibu yang menjangkau melintasi waktu, mengingatkan putranya bahwa kasih sayang tak pernah pudar. Bagi William, segala sesuatu berubah sejak saat itu. Penemuan di taman itu bermula sebagai jeda langka dalam jadwal Pangeran William. Sebuah kesempatan untuk bernafas sejenak. Ia melangkah ke ruang duduk tua di Sesington Palace, sebuah tempat yang dulu dipenuhi tawa Diana dan aroma mawar liar. Namun, sesuatu yang baru telah menantinya di sana. Di balik deretan buku berdebu dan potret keluarga yang memudar, pandangannya tertuju pada sebuah kantong kulit yang usang. Terjahit rapi di penutupnya tertulis kata-kata, "Hanya untuk William." Jari-jari William gemetar saat ia meraihnya. Di dalamnya terdapat surat tulisan tangan yang pinggirannya rapuh oleh waktu. Di dalamnya tergulung sesuatu yang kecil. Sebuah liontin emas. Sisi pertama menampilkan foto Diana yang sedang menggendong bayi William yang baru lahir. Di sisi lain terdapat gambar buram, namun indah yang menampilkan William kecil memeluk bayi Harry. Liontin itu jatuh di telapak tangannya, seolah telah menunggu selama puluhan tahun. Kemudian ia membaca surat itu. Satu baris membuatnya patah hati. Semua terasa terlalu berat. Pandanglah wajah mereka. William jatuh, terduduk di kursi sebelah perapian. Calon raja yang biasanya tenang itu diam, matanya berair. Para staf di dekatnya terhenti sejenak, ragu untuk mendekat. Namun mereka tahu bahwa ini bukanlah saatnya untuk kamera atau mahkota. Ini adalah momen seorang putra yang menemukan kembali suara ibunya setelah 25 tahun keheningan. Apa yang Diana tulis jauh lebih dari sekadar kenangan. Itu adalah sebuah penyelamatan. Kantong itu tidak memiliki tanda resmi, tidak tercantum dalam wasiatnya. Namun waktu penemuan tersebut terasa sangat tepat. Bukan kebetulan semata. William sangat membutuhkan penghiburan. Dan entah bagaimana Diana telah meninggalkannya dengan sengaja untuk ditemukan. Saat ia menggenggam surat dan liontin itu erat-erat, satu pertanyaan membara dalam benaknya. Siapakah yang menyembunyikan barang ini? Dan mengapa sekarang? Pesan tersembunyi dari seorang ibu. Kantong tersebut tidak terdaftar dalam catatan harta waris manapun. Ia tidak muncul dalam wasiat Diana ataupun arsip kerajaan manapun. Namun keberadaannya nyata. Dan seseorang telah menjaga, menyegel, serta menyembunyikannya selama lebih dari 2 dekade. Orang itu adalah Violet Collison, pembantu rahasia dan sangat setia dari Diana. Kini berusia 79 tahun dan telah pensiun. Violet tinggal sendirian di sebuah rumah pedesaan yang tenang. Ketika pejabat istana menghubunginya, Violet mengonfirmasi kecurigaan mereka. Ya, kantong itu memang menjadi tanggung jawab saya untuk dijaga. Ia teringat percakapan di musim panas 1997. Beberapa minggu sebelum kecelakaan tragis Diana menyerahkan kantong itu kepadanya di kamarnya sambil berkata, "Berikan ini kepada William saat dunia terasa terlalu dingin." Violet tak pernah meragukan perintah itu. Ia menempatkan kantong tersebut di dalam laci penyimpanan kenangan, dibungkus kain, dan menunggu. Selama 25 tahun, Violet setia memegang instruksi Diana. Ia menolak menyerahkan kantong itu kepada staf Charles. Bahkan kepada tim William pun, ia tidak menceritakan keberadaannya. Baginya,
Kantong itu bukan untuk dibuka oleh istana, melainkan sebuah wasiat dari seorang ibu. Surat tersebut ditulis di atas kertas pribadi. Diana yang memiliki tanda air khas keluarga Spencer. Tulisan tangan itu cocok, serta tinta dan garis lipatan. Surat semuanya asli. Para sumber kerajaan terkejut, bukan hanya oleh keberadaan surat itu, tetapi juga oleh makna di baliknya. Diana telah memprediksi betapa kesepian emosional yang mungkin dialami William. Ini bukan sekadar catatan manis. Surat itu adalah sebuah pelindung, pengingat, dan potongan rahasia kasih sayang seorang ibu yang melampaui waktu. Diana merencanakan momen ini bukan dengan kemegahan, melainkan dengan cinta. Namun, penemuan surat ini bukan hanya soal waktu. Ini tentang apa yang Diana pilih untuk sampaikan. Pesannya tidak sempurna atau dihaluskan. Surat tersebut bersifat jujur dan nyata. Ia memuat rasa sakit, harapan, serta penyesalan yang tak pernah diungkapkan Diana di depan publik. Saat William membaca lebih jauh, kata-kata tersebut tidak sekadar menyentuh hatinya, melainkan juga membuka sesuatu yang telah lama terkunci rapat. Kata-kata yang memecahkan pelindung hati. Surat Diana tidak disusun layaknya pidato resmi kerajaan. Surat itu rentan, penuh emosi, dan sangat manusiawi. Diana memulai dengan sebuah kenangan, bagaimana ia pernah mengintip kamar William hanya untuk melihatnya bernafas. Saat itu, kamu sudah tampak bagai masa depan, tulisnya. Namun seiring berjalannya surat, kata-kata menjadi semakin berat dan intim. Aku melihatmu menangis, tapi tidak pernah bertanya mengapa, ungkap Diana. William terdiam. Pada baris itu, ia teringat kembali momen-momen yang hampir terlupakan saat berdiri di ambang pintu waktu masih kecil. Berikutnya, dia mengamati tanpa berkata sepatah kata pun. Dalam satu kalimat tersebut, Diana mengakui beban tak terlihat yang mereka berdua, tanggung duka, kesunyian, dan kesepian. Ia melanjutkan, aku tidak ingin kamu tumbuh dengan anggapan bahwa kuat berarti tidak merasakan apa-apa. Kemudian datanglah nasihatnya yang jujur dan apa adanya. Pelaklah anak-anakmu, lebih dari yang kamu kira perlu. Tunjukkan bahwa kelembutan adalah kekuatan. Air mata William kembali mengalir, bukan hanya karena apa yang Diana tulis, melainkan juga karena apa yang tampak ia pahami. Namun bagian terakhir dari surat itulah yang meninggalkan bekas paling dalam. Seharusnya aku berjuang lebih keras untukmu. Akunya. Ini bukan sebuah ungkapan belas kasihan pada diri sendiri. Surat itu mencerminkan kesadaran diri yang dalam. Diana mengakui kesalehan-kesalehannya dan dengan itu memberikan izin kepada William untuk memaafkannya. Bahkan, mungkin memaafkan dirinya sendiri. Surat tersebut bukan sekadar nasihat, melainkan sebuah tangan yang meraih melintasi waktu. Pengakuan, permintaan maaf, dan seruan untuk bertindak. Dalam beberapa halaman saja, Diana memberikan kepada putranya apa yang tak pernah ia dapatkan setelah kematiannya. Penutupan emosional. Surat itu memicu lebih dari sekadar air mata. Ia membuka kembali kenangan lembut dan senyap. William merasa berjalan di lorong-lorong istana Kensington, bukan sebagai seorang pangeran, melainkan sebagai anak kecil kembali. Ia teringat malam-malam ketika Diana diam-diam menyelinap ke kamarnya. Setelah acara panjang, menciumnya di dahi, dan berbisik, anakku, hari ini telah usai. Hal itu tidak pernah megah atau resmi, tetapi sangat berarti. Hal-hal kecil yang ia lakukan, seperti mengabaikan protokol untuk mengantarnya ke tempat penitipan anak, memanggang bersama alih-alih, menjamu tamu kerajaan, serta menolak pengasuh yang dingin demi membacakan cerita pengantar tidur, semua itu adalah tanda perlawanan diam-diam. Dan kini, saat membaca ulang surat itu, momen-momen tersebut tampak lebih jelas daripada sebelumnya. Aku memilih tawamu daripada protokol, tulis Diana. William membisikkan kalimat itu dengan suara pelan. Kalimat itu sangat menggugah, bagaikan bom kebenaran. Ia menyadari bahwa tanpa disadari, ia telah mengikuti cetak biru Diana dalam mendidik anak. Kebiasaannya mengantarkan George ke sekolah, melewatkan sesi foto dengan media demi waktu privat di pantai, bukanlah strategi, melainkan yang diwariskan dalam diam. Mungkin justru itulah yang terasa paling menusuk hati. William bahkan tidak sadar bahwa ia telah menjalani nilai-nilai yang diwariskan. Diana sampai ia membacanya tertulis di atas kertas. Surat itu bukan hanya mengingatkannya akan siapa Diana sebenarnya, tetapi juga siapa yang telah ia bentuk menjadi dirinya sekarang. Untuk pertama kalinya,
William bukan sekadar berduka atas kehilangan seorang ibu, melainkan menghormati sosok mentor dan pembimbing yang tidak membutuhkan tahta untuk membentuk seorang raja. Namun, William bukan satu-satunya yang berubah oleh surat itu. Saat Kate menemukannya terkurung di pojok ruang santai pribadi mereka, menggenggam kantong kecil itu, seolah-olah benda tersebut sakral. Segalanya berubah. Pada momen itu, kata-kata Diana berhenti menjadi rahasia William dan berubah menjadi warisan keluarga yang dibagi. Bersama, dampak dari surat itu ternyata melampaui 2 generasi. Kate, yang menjaga rahasia tersebut, belum pernah melihat William begitu terpukul sejak peringatan wafatnya Diana bertahun-tahun lalu. Namun kali ini berbeda. Ia tidak mengajukan pertanyaan, hanya duduk di samping William, mengambil surat dari tangan gemetarnya dan membacanya dalam diam. Pada akhir pembacaan, mata Kate pun dipenuhi air mata. "Ini bukan hanya untukmu," bisiknya. "Ini untuk kalian semua," maksudnya, termasuk George, Charlotte, Louis, bahkan mungkin Harry. Mereka secara diam-diam membuat kesepakatan bahwa surat itu akan tetap tersegel, kecuali publik benar-benar membutuhkan penyembuhan. Hanya satu pembantu yang diberitahukan, Margaret Alton, seorang wanita berusia 60, yang pernah bertugas di bawah Diana. Saat diberitahu, Margaret hanya menjawab, ia telah menunggu saat ini. Namun, momen paling menguatkan justru bukan datang dari staf atau pasangan, melainkan dari seorang anak. George secara tak sengaja masuk ke ruangan. Ia melihat ayahnya yang sedang menangis pelan, dan Kate yang memegang surat itu seolah-olah surat tersebut adalah harta berharga. Ia tidak berkata apa-apa, dan memang tak perlu. Dengan sederhana, George mendekat, meletakkan tangannya di lutut William, dan memiringkan kepala di lengan ayahnya. Tak ada kata-kata, tak ada upacara, hanya 3 generasi yang terhubung oleh duka, cinta, dan warisan. Momen itu takkan pernah terekam dalam sebuah dokumenter kerajaan. Namun ia merubah segalanya. Bagi William, peristiwa itu membuktikan apa yang selalu diketahui Diana. Kekuatan sejati sebuah keluarga bukan berasal dari mahkota, melainkan dari kedekatan antar anggota keluarga. Sesuatu telah berubah dalam diri William. William masih tetap menjadi anggota keluarga kerajaan dan tetap menjaga ketenangan. Namun ia tidak lagi menyembunyikan perasaannya. Perubahan itu segera terlihat dari nada bicaranya, langkah tindakannya, bahkan kehadirannya sendiri. Istana berusaha menjaga kegiatan, berjalan seperti biasa, tetapi orang dalam menyadari sebuah revolusi diam-diam telah dimulai. Revolusi itu akan diawali dengan sebuah keputusan yang mengguncang protokol demi mengungkap kebenaran, sekaligus memecah keheningan kerajaan. 2 hari setelah membaca surat tersebut, William membatalkan sebuah kegiatan publik dengan alasan refleksi. Keluarga, alasan tersebut terdengar samar, namun kalangan orang dalam memandangnya secara berbeda. Ia bukan sedang menarik diri, melainkan sedang melakukan penyesuaian arah. Ketika akhirnya tampil kembali, suasana terasa lebih lembut. Dalam sebuah rapat staf, yang biasanya singkat dan terjadwal ketat, William memilih untuk tinggal lebih lama. William tetap memegang peran sebagai anggota keluarga kerajaan dan tetap tenang. Namun ia tidak lagi menutupi perasaannya. Perubahan tersebut segera tampak dari nada bicaranya, tindakan-tindakannya, dan kehadirannya secara keseluruhan. George warisan yang sama seperti yang ditinggalkan oleh Diana. Kata-kata jujur yang diungkapkan dari hati, tanpa campur tangan buku sejarah. William belum mengumumkan inisiatif baru ataupun membuat tindakan besar. Namun pesannya sangat jelas. Darah kerajaan tidak berarti harus sunyi secara emosional. Berkat surat Diana, generasi raja berikutnya akan tumbuh dengan pemahaman bahwa kekuatan juga dapat menangis. Ini adalah jalan baru untuk kepemimpinan yang berbasis emosional. Selama bertahun-tahun, William telah berbicara mengenai kesehatan mental, namun selalu dengan sikap yang terukur dan hati-hati. Kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Pada konferensi nasional tentang ketahanan pemuda, ia naik ke atas panggung sambil memegang selembar kertas yang terlipat. William tidak menggunakan naskah resmi atau teleprompter, hanya mengutip sebuah kalimat, "Air mata bukan kelemahan. Mereka adalah pengingat bahwa kita mencintai dengan sepenuh hati." Ia mengangkat kepala dan berkata, "Ibuku pernah memberitahuku hal itu." Ruangan pun hening. Ia tidak sedang berakting, melainkan berbicara dari lubuk hati. William kemudian mendukung. Layanan konseling duka tidak hanya untuk masyarakat umum, tetapi juga untuk staf istana. Ia berkata, "Kami mengenakan seragam, kami melayani dengan gelar, namun kami tetap manusia.
Kalimat itu saja sudah menjadi headline utama di berbagai media keesokan paginya. Kemudian muncul film dokumenter berjudul Approval. Selama bertahan-tahan, Charles dan Camilla diam-diam menghalangi rencana film tentang surat-surat pribadi Diana, tetapi William membatalkan penolakan tersebut dengan dukungan Kate. William memberikan izin untuk produksi film berjudul Letters That Shaped Us. Film ini akan menelusuri warisan Diana melalui kata-katanya, tidak hanya dari pidato-pidato publik, tetapi juga dari catatan pribadi, cerita, dan kenangan yang dikumpulkan dari orang-orang terdekatnya. Pengumuman ini mengejutkan, bahkan lingkaran dalamnya sendiri. Namun kejutan terbesar terjadi saat peluncuran pers film dokumenter tersebut. William berdiri di depan kamera internasional dengan air mata yang tampak jelas saat montase penghormatan diputar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, calon raja menangis secara terbuka pada sebuah acara resmi negara. Ia tidak meminta maaf, tidak menyembunyikan perasaannya, dan hal itu menjadi momen bersejarah. Kerentanan William mulai mengubah cara pandang masyarakat terhadap institusi monarki, namun dampak paling kuat terjadi di dalam rumahnya sendiri. Sementara dunia menyaksikan pidato dan sorotan publik, Kate dan George melihat sesuatu yang lebih dalam, proses penyembuhan William. Tak lama kemudian, George mulai menghayati kata-kata Diana, bukan hanya sebagai kenangan, tetapi juga sebagai tindakan nyata. Efek riak ini terasa pada Kate dan George. Di rumah, surat itu bukan sekadar simbol, melainkan sebuah bahasa baru. Ia membacakan kepada anak-anak dengan kalimat sederhana. Meski sulit, kita mencintai lebih dalam. Kate memperhatikan bagaimana George menjadi pendengar yang lebih baik, lebih terbuka, bahkan mulai menulis perasaannya dalam sebuah buku kecil berwarna hijau yang ia beri nama Jurnal Rasa Syukurnya. George memberikan sentuhan paling dalam gerakan ini. Saat di sekolah, seorang teman sekelas sedang mengalami masa sulit, berjuang dengan kesedihan karena kehilangan hewan peliharaannya. Secara diam-diam, George menyelipkan sebuah catatan kecil yang terlipat. Isi catatan itu berbunyi, "Nenek saya pernah berkata, air mata adalah bukti cinta. Saya juga pernah menangis, dan sekarang saya baik-baik saja." Ketika konselor sekolah memberitahu Kate tentang hal ini, ia pun menangis. Kate mulai membuat sebuah buku kenangan di rumah yang diisi dengan memori, foto-foto Diana, bahkan gambar hasil pindai surat tersebut. Buku ini tidak dibuat untuk pers atau tradisi, melainkan untuk mereka sendiri. Sebuah warisan hidup yang bisa diwariskan melalui ritual-ritual sederhana, bukan hanya aturan kerajaan. Kemudian, pada bulan itu, saat piknik keluarga, George bertanya kepada William, "Bolehkah aku menceritakan kepada orang lain apa yang nenek Diana katakan?" William tersenyum dan menjawab, "Itulah alasan mengapa Diana menulis surat tersebut." Pada saat itu, suara Diana tidak hanya bergema, tetapi juga berkembang. Melalui kata-kata Diana yang mengalir dari cucunya, proses penyembuhan mulai tumbuh. Namun, tidak semua orang menerima perubahan itu. Di balik tembok istana Ketaganggenian, tersembunyi mulai terasa. Bagi Charles dan Camilla, masa lalu bukan hanya menyakitkan, tetapi juga penuh dengan komplikasi politik. Ketika luka lama muncul kembali melalui sebuah surat, bahkan raja dan ratu pun bisa merasa terguncang. Charles menyaksikan dunia mengapresiasi keterbukaan William, namun di balik pintu istana, ia merasa bimbang. Di satu sisi, ia mengagumi keberanian putranya, tetapi di sisi lain, ia merasakan beang-beang Diana kembali dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Seorang asisten mendengar. Dengan tidak sengaja Charles bergumam. Dia masih menguasai ruangan, bahkan dari alam kubur. Camilla, yang dikenal sebagai seorang ahli strategi, mengambil pendekatan berbeda. Ia menyarankan Charles untuk membiarkan William memimpin secara emosional, namun secara diam-diam. Biarkan ia berduka, biarkan ia sembuh, tetapi jangan sampai ini menjadi monarki yang dipenuhi kesedihan. Demikian katanya. Namun kontrol tersebut mulai kehilangan kendali, terutama ketika beredar laporan bahwa Charles sendiri tidak pernah menerima surat semacam itu. Tidak ada amplop khusus, tidak ada pesan perpisahan pribadi. Kenyataan ini sangat menyakitkan. Charles mengatakan bahwa ia mulai mempertanyakan apakah Diana pernah mencoba menghubunginya dengan cara tersebut. Rasa bersalah pun mulai menggerogoti, diikuti oleh penyesalan lama yang muncul kembali. Kemudian muncul kejutan lain lagi. Camilla yang khawatir tentang kemungkinan terungkapnya hal-hal lain menghubungi Violet Collison, wanita yang pernah memegang kantong berisi surat milik Diana.
Ia memiliki satu pertanyaan penting, apakah pernah ada surat kedua yang ditujukan untuk Harry? Violet menjawab dengan jeda sejenak sebelum berbisik, ya, tetapi surat itu belum ditemukan olehnya. Bisikan tersebut menggegerkan suasana, karena kini ada pengungkapan emosional lain. Hal itu bisa mempertemukan kedua saudara tersebut, atau justru membuat mereka semakin terpisah. Air mata pun menghiasi judul-judul berita. Setelah dampak emosional surat tersebut sampai ke publik, media memegang kendali dan tak melepaskannya. Semua bermula dari kebocoran informasi, bisikan konfirmasi dari para asisten istana hingga kutipan, frasa-frasa yang diambil di luar konteks, kemudian datang gelombang penuh. Surat dari alam kubur menghancurkan pangeran. Demikian judul utama sebuah tabloid yang menampilkan foto close-up William sedang menyeka air mata. Biografer kerajaan Rami memenuhi acara bincang-bincang, sedangkan sejarawan memperdebatkan makna surat tersebut. Para komentator menyebutnya sebagai momen paling terbuka secara emosional dalam sejarah Windsor. Apa yang dulu Diana bisikan melalui surat kini bergema di seluruh tajuk berita hingga masuk ke segmen berita pagi di seluruh dunia. Akhir dari kisah William dengan ibunya Diana. Selalu memberikan nilai-nilai dalam soal mendidik calon pewaris kerajaan. Lalu ada Kate Middleton yang selalu teguh dalam menemani calon sang raja. Mari kita jaga dan teruskan warisan Diana yang penuh makna ini. Di tengah kesibukan hidup, luangkan waktu untuk merenungkan pesan cinta, keberanian, dan kepedulian terhadap kesehatan mental yang telah ia titipkan. Tulis surat untuk diri Anda di masa depan sebagai bentuk komitmen untuk hidup dengan lebih penuh empati dan harapan. Bersama, kita bisa menciptakan perubahan yang bermakna, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk generasi mendatang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini, agar pesan kebaikan ini menjangkau lebih